Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita sambung pembicaraan kita mengenai human pathology, patologi manusia. Dalam slide ini kita akan lihat ada 4 aspek, the 4 aspects of a disease process that form the core of pathology. Jadi ada 4 aspek proses penyakit yang membentuk inti bidang patologi. Yang pertama etiologi, yang pertama adalah penyebab penyakit, etiologi. Yang kedua pathogenesis, pathogenesis yang adalah mekanisme perkembangan penyakit, pathogenesis. Jadi pathogenesis. Yang ketiga molecular and morphologic changes, perubahan biokimia dan struktural yang diinduksi dalam sel dan organ tubuh, perubahan molekuler dan morfologik. Yang terakhir adalah clinical manifestation, functional derangements and clinical manifestation. Jadi ada konsekuensi perubahan fungsional dan perubahan klinikal dan manifestasi klinikal yang akan terlihat sebagai simptom dan gejala, Ini adalah 4 aspek dari suatu proses penyakit yang membentuk inti dalam bidang patologi. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu, Yang pertama adalah etiologi atau penyebab. Ada 2 kelas utama, ada 2 kelas utama dari faktor etiologik, Jadi konsep bahwa gejala yang tidak normal dari seseorang atau penyakit, yang diderita oleh seseorang itu disebabkan oleh sesuatu sama kunonya. Maksudnya sama, konsep ini sama kunonya dengan yang tercatat dalam sejarah. Sebagai contoh Arkadians, Arkadian ini hidup pada tahun 2500 sebelum Masehi. Ini mengatakan jika seseorang menjadi sakit itu adalah kesalahan orang itu sendiri, karena telah berbuat dosa. Ini konsep yang berkaitan dengan agama, Dalam Islam juga ada, Sudah kita bicarakan dalam video yang lain, bahwa kalau seseorang berbuat salah, berbuat kesalahan, dia akan dibalas kesalahan itu, apakah dengan musibah, musibah ini boleh dengan penyakit atau apapun, cedera, atau akibat dari agen luar dari badannya, seperti terkena batu, terkena duri, bau busuk, dingin, atau yang lain-lainnya, Ini banyak penyebab-penyebab dari agen luar. Jadi secara utama, secara garis besar ada 2 penyebab penyakit ini, yaitu yang pertama secara genetik. Genetik, kita sekarang sudah mengakui ada 2 penyebab utama, faktor genetik dan faktor dapatan, genetik dan acquired. Genetik ini misalnya mutasi bawaan, inherited mutation, inherited mutation and disease associated gene variants or polymorphism. Jadi mutasi bawaan dari dan adanya variasi gen, variasi gen yang berkaitan dengan penyakit, atau adanya polymorphism, sebagai contoh aja penyakit-penyakit genetik, penyakit turunan seperti diabetes, Diabetes, penyakit kencing manis atau penyakit gula ini juga disebabkan oleh turunan genetik. Atau penyakit-penyakit lain, Down syndrome,
Selanjutnya faktor lain adalah dapatan acquired. Acquired ini berbagai macam penyebab. Apakah penyebabnya karena infeksi ya? Infeksi ini karena adanya mikroorganisme, apakah virus, ya, bakteria, fungi, protozoa, helmin, ya, atau juga karena nutritional, ya, karena makanan defisiensi, ya, defisiensi vitamin, defisiensi mineral, ya, defisiensi protein, defisiensi karbohidrat, ya, atau malah berlebihan, ya. Berlebihan juga. Jadi ada dua kalau nutrisional nih makanan, ya. Nutrisional ini nutrien, ya, zat-zat bergizi seperti vitamin, mineral tadi, karbohidrat, protein. Boleh berlebih, boleh berkurang, ya. Nah, kedua-duanya kalau ekstrim menyebabkan penyakit. Makanya dalam Islam ada konsep wasatiyah. Ya, kalau makan ini kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Berlebihan ke kiri artinya defisiensi, kurang, ya. Takut makan ini, takut makan itu, takut, ya, takut gemuk. Apalagi sekarang ada konsep orang kalau mau makan awas kolesterol, padahal kolesterol sangat penting. Kalau nggak ada kolesterol nggak ada ini badan kita ini. Kolesterol itu adalah unsur dari sel, ya, terutama di membran sel. Kalau nggak ada kolesterol habis sel kita ini, rusak semua. Jadi makan boleh makan, minum, tapi jangan berlebihan, ya. Jadi konsep kalau nutrisional ini makanan ya jangan berlebihan. Makanlah sebelum berhenti makan sebelum kenyang. Ini konsep dalam Islam, ya, konsep keseimbangan. Artinya makan jangan berlebihan dan jangan pula kekurangan gitu. Takut nggak makan akhirnya defisiensi, ya. Bahaya kalau defisiensi, menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme, akhirnya penyakit. Nah, kemudian karena chemical ini bahan-bahan kimia, ya, seperti racun atau alkali, basa, ya, alkaline atau basa, atau juga acid. Ya, ini kalau kena ke badan menyebabkan penyakit, ya, rusak sel-sel itu. Berarti acid atau asam yang keras nih, ya, seperti asam sulfat, ya. Apalagi kalau orang yang bekerja dengan getah atau karet, dia menggunakan acid untuk menggumpalkan karet atau getah tersebut. Bahaya, hati-hati, ya. Kemudian karena physical ini karena fisik, seperti temperatur tinggi maupun temperatur rendah, ya. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit, ya. Secara umum etiologi ini satu agen. Etiologi ini adalah penyebab satu penyakit yang berkembang dari studi tentang infeksi dan kelainan gen tunggal. Tapi sekarang ini sudah tidak berlaku lagi bahwa satu penyakit satu penyebab, ya. Sebagian besar penyakit ini multifaktorial, ya, banyak penyebabnya, tidak hanya satu agen, ya. Ya, jadi faktanya sebagian besar penyakit secara umum, ya. Contoh aterosklerosis dan kanker atau kanker, ya. Ini multifaktorial penyebabnya, ya. Timbul dari pengaruh beberapa faktor eksternal yang memicu pada individu yang rentan secara genetik. Jadi sudah tidak tidak relevan lagi kalau kita berbicara tentang satu penyakit hanya satu penyebabnya, tidak, ya. Banyak penyebabnya. Misalkan contoh saja nih, kalau kita ini bekerja dengan banyak tekanan, stres, ya, stressful. Nah, dari stres ini mula-mula stres, akhirnya tak mau makan, ya. Kemudian ditambah lagi misalkan naik motor gitu, ya, kena angin, macam-macam faktor yang menyebabkan seorang itu akan menjadi sakit, ya. Jadi inilah konsep dua kelas utama dari penyebab penyakit. Tapi perlu diingat lagi, dia tidak berdiri sendiri-sendiri, ya. Ada patogenetik, kemudian ditambah
dengan acquired, ya, dengan dapatan. Misalkan diabetes. Kalau dia diabetes nih, makan tidak dijaga, ya akan muncul. Tapi kalau orangnya rapi, rajin, bagus gitu ya, menjaga makanan, dia tahu dia punya keturunan genetik bisa kena diabetes atau penyakit gula. Tapi dia jaga makanan, dietnya dia jaga, ya insya Allah dia akan terjaga dari gejala atau simptom penyakit diabetes. Ya. Tapi kalau dia sudah ada genetik, pemakanan atau diet dia tidak dijaga, seenaknya aja makan, ya akhirnya kena penyakit diabetes dia, muncul gejalanya. Ya. Ini adalah etiologic factors. Selanjutnya adalah pathogenesis. Ya. Ini refers to the sequence of events in the response of cell or tissue to the etiologic agent from the initial stimulus to the ultimate expression of the disease. Nah, ini pathogenesis ini mengacu pada urutan peristiwa ya, dalam respon dari sel atau jaringan, ya, tisu atau jaringan terhadap agent etiologi, terhadap agen penyebab penyakit ya, yang berlaku ketika sel atau jaringan itu mula-mula mendapat stimulus, dapat rangsangan ya. Jadi misalkan sel itu terinfeksi gitu ya. Nah, dia mulai bakteria atau virus itu akan melekat ya, berikatan dengan sel ya. Mulailah dia initial stimulus, kemudian akan melakukan perubahan-perubahan di dalam sel ya. Mula-mula dia berikatan, kemudian kalau virus dia akan masuk ke dalam sel. Nah, akhirnya berkembang di sana multiplikasi ya. Bertambah banyak ya. Akhirnya ketika banyak dia akan keluar dari sel. Nah, begitu keluar akan terjadi kerusakan ya. Nah, itu namanya pathogenesis yang mulai dari dia masuk, berikatan, masuk sampai dia keluar lagi menginfeksi yang lain. Nah, ketika dia keluar sel itu akan rusak, lisis ya. Nah, ketika lisis itulah mulai terjadi perubahan ya, morphological changes. Nah, ini perubahan-perubahan patologi ini, perubahan-perubahan ini bisa mulai dari biochemical changes ya, kemudian structural changes ya. Sebagai contoh di sini penyakit cystic fibrosis. Jadi studi tentang pathogenesis ini tetap menjadi salah satu domain utama patologi ya. Karena tanpa pathogenesis ini patologi nggak ada apa-apanya ya. Jadi pathogenesis ini penting. Pathogenesis ini untuk memahami proses terjadinya suatu penyakit. Dengan kita memahami terjadinya suatu penyakit, kita bisa mengembangkan strategi untuk mengatasi penyakit tersebut, untuk melakukan terapi ataupun melakukan pencegahan ya. Jadi sangat-sangat penting nih pathogenesis nih. Dan ini terus berkembang apalagi dengan teknologi yang ada sekarang ini, teknologi DNA atau teknologi molekuler ya. Tidak hanya DNA, protein ya. Bisa dengan asam nukleik ya, nucleic acid ya, maupun dengan protein ya. Dua ini yang sekarang berkembang. Mungkin nanti ada tentang lipid ya, karena molekul ini tidak hanya protein dan nucleic acid ya, tapi ada karbohidrat, ada lipid ya. Jadi seperti di sini contohnya cystic fibrosis. Ini adalah suatu penyakit karena adanya gen yang rusak ya. Jadi tidak hanya untuk mengetahui gen yang rusak atau produk gen yang menyimpang gitu ya, tapi juga peristiwa biokimiawi dan peristiwa terjadinya perubahan pada badannya
yang mengantarkan kepada pembentukan kista atau cyst dan fibrosis di banyak organ ya. Cystic fibrosis ini banyak organ, tidak hanya satu organ. Kita bisa lihat di sini ada sinus, ada paru-paru, lung ya, ada skin, kulit, ada liver, ada pankreas, ada intestine, usus, ada reproductive organs ya. Jadi banyak ya. Jadi dengan adanya kemajuan ya dalam bidang teknologi molekuler ya, bisalah dipahami sedikit banyak tentang pathogenesis ya. Bagaimana perubahan gen itu atau perubahan produk gen itu ya menyebabkan perubahan biokimiawi dan perubahan morfologik ya. Jadi kalau kita lihat buku-buku patologi ya, revolusi molekuler telah mengidentifikasi gen mutan yang mendasari sejumlah besar penyakit ya, dan seluruh genom manusia telah dipetakan. Jadi fungsi protein yang dikodekan dan bagaimana mutasi yang menyebabkan penyakit ya, atau dengan proses yang berlaku dalam badan tadi masih sering samar-samar atau belum dipahami ya. Jadi banyak dalam patogenesis, masih banyak perkara-perkara yang tidak diketahui dengan baik ya. Jadi dengan adanya research ya, research ini akan menambah wawasan atau pengetahuan kita dengan adanya publikasi. Jadi riset itu dipublikasi supaya orang tahu, akhirnya bisa memahami patogenesis penyakitnya. Jadi adanya kemajuan teknologi molekuler ini telah membuat kita bisa menghubungkan kelainan molekuler tertentu dengan manifestasi penyakit ya, dan menggunakan pengetahuan ini untuk merancang pendekatan terapi baru atau pencegahan ya. Jadi tidak hanya terapi tapi mencegah ya, karena namanya pencegahan ini lebih baik daripada pengobatan ya. The prevention is better than therapy ya. The preventive is better than curative ya. Pencegahan lebih bagus daripada pengobatan ya. Jadi sebelum terjadi gejala dan tanda, dicegah dulu ya. Dan bahkan mungkin ada pengobatan dengan gen terapi. Ini untuk penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kelainan genetik. Jadi studi tentang patogenesis ini sangat-sangat menarik ya. Saya sendiri pernah melakukan studi tentang patogenesis, bagaimana toksin dari Vibrio parahemolyticus ini menyebabkan kerusakan ya. Sebab kalau kita ini makan makanan laut, ini Vibrio parahemolyticus ini pada seafood ya, ikan, udang, makanan laut yang dari laut. Nah ini bakteri ini boleh menyebabkan diare ya. Kenapa boleh menyebabkan diare? Karena dia menghasilkan toksin. Jadi bagaimana mekanisme kerja toksin ini? Dicari patogenesisnya. Apa yang berlaku pada sel atau jaringan apabila toksin dari bakteria ini masuk ke dalam sel atau diberikan kepada sel. Apa yang berlaku pada sel? Ternyata selnya akan mengalami kematian secara apoptosis ya. Ini menjadi disertasi saya PhD ya. Itu menarik, sangat-sangat menarik tentang patogenesis ini ya. Dengan patogenesis bisa membuat pengobatan dan pencegahan ya. Selanjutnya perubahan molekuler ya. Jadi molekuler dan morphology changes, ada perubahan-perubahan molekuler dan perubahan morfologik. Nah, perubahan molekuler ini mengacu pada perubahan struktural. Nah, ini
secara tradisional patologi ini berpegang kepada morphological changes, ya, morphologic changes, perubahan morfologi pada sel atau jaringan yang merupakan karakteristik suatu penyakit atau diagnostik suatu proses etiologi. Jadi praktek diagnostik patologi ini dikhususkan untuk mengidentifikasi sifat dan perkembangan penyakit dengan mempelajari perubahan morfologi, ya, dalam jaringan dan perubahan biokimiawi pada pasien. Tapi ada keterbatasan, ya, keterbatasan morfologi ini, ya, bidang patologi ini akhirnya mentok gitu ya, stagnan kalau hanya belajar tentang morfologi, ya. Karena ada keterbatasan, ya, ada limitation dari morfologi ini untuk mendiagnosis suatu penyakit. Dan ini semakin terbukti, ya. Dan bidang patologi diagnostik ini telah berkembang untuk mencakup pendekatan biologi molekuler, ya. Pendekatan biologi molekuler atau pendekatan imunologi dan bidang-bidang lain, ya, tidak hanya dua ini saja, ya, untuk menganalisis keadaan suatu penyakit, ya. Jadi semakin berkembang. Contohnya nih, ini ada gambar cancer, kan, ada gambar kanker payudara. Kalau hanya berbicara tentang morfologi, habis dah, nggak bisa buat apa-apa. Karena kanker nih, ya, tidak hanya kanker payudara, tapi semua kanker lah, kajian tumor, ya, kita buat contoh adalah kanker payudara ini, yang terlihat secara morfologi identik, ya. Jadi secara morfologi identik, susah kita membedakannya. Bagaimana membedakannya? Morfologinya sama, tapi kalau kita lihat molekulernya, ya, molekulernya stadium atau penyakit ini sangat berbeda, gitu, ya. Begitu juga dengan respon terapi dan prognosis. Jadi perlu bidang-bidang lain, terutama bidang molekuler, ya. Jadi analisis molekuler dengan teknik-teknik DNA, seperti contoh microarray, ya, DNA telah mulai terungkap perbedaan genetik yang memprediksi perilaku tumor, ya, serta respon mereka terhadap terapi yang berbeda. Ya, jadi karena berbeda genetik, ya, berbeda DNA-nya berbeda, ya, nah responnya pun akan berbeda, ya. Jadi teknik-teknik molekuler seperti ini digunakan untuk memperpanjang dan bahkan menggantikan analisis morfologi tradisional dalam bidang patologi. Jadi patologi ini tidak hanya morfologi. Kalau berbicara morfologi saja sudah ketinggalan zaman. Jadi sebaiknya dalam bidang patologi ini dibicarakan, ya. Jangan balik ke belakang lagi gitu, maju terus ke depan, ya. Karena ada kadang-kadang pensarah ini terlalu berpegang kepada pengalaman pribadi, tak boleh, ya. Kita mengajar student ini maju ke depan, berwawasan ke depan, ya. Sekarang mahasiswa S1 itu udah banyak tahu tentang molekuler, ya. Kalau orang tak tahu molekuler, ketinggalan zaman, ya. Hanya berpegang pada morfologi, habis dah. Selanjutnya, ya, ini adalah proses yang terakhir, functional derangement and clinical manifestation, ya. Jadi ada gangguan fungsional, ya, dan manifestasi klinis. Yang manifestasi klinikal, jadi dengan adanya perubahan pada sel, ya. Tadi kan kita berbicara mulai dari etiologi. Jadi sel itu mendapat stimulus, dapat rangsangan, ya. Sebagai contoh, kalau kita lihat ini, di sini ada gambar, ya, atau foto jantung, ya, jantung yang diiris secara transversal, ya. Nah, di sini kita lihat mula-mula
dari tingkat sel. Ya, bagaimana perubahan-perubahan dari tingkat sel itu, kemudian terjadi perubahan dalam tingkat jaringan, ya, kemudian perubahan pada organ, akhirnya menimbulkan gangguan fungsi. Gangguan fungsi jantung akhirnya menimbulkan manifestasi klinik. Ya, apakah simptom atau sign ya, dari suatu penyakit. Ya, kalau dia berhubungan dengan jantung, ya penyakit jantung, ya, gejala dan tanda penyakit jantung atau gangguan jantung. Jadi perubahan-perubahan pada sel, baik perubahan mula-mula sel itu penyebabnya, kalau penyakit jantung ini biasanya karena iskemia. Ya. Iskemia ini suplai darah ke organ tersebut berkurang. Ya. Karena apa? Karena pembuluh darahnya terjadi penyempitan, ya, narrowing. Ya. Pembuluh darah ini macam pipa atau selang. Ya. Jadi kalau pembuluh darah ini mulai terjadi penumpukan, ada terjadi pembentukan plak. Ya. Pembentukan plak ini bukan sehari 2 hari, ya, bertahun-tahun, mungkin dari sejak kecil mulai berlakunya. Ya. Jadi enggak sekali, misal ini kan orang banyak ketakutan gitu. Awas kolesterol, penyakit jantung gitu. Itu enggak hanya sehari 2 hari. Mungkin dari kecil karena sering dikasih makanan formula, ya, susu formula supaya gemuk gitu ya. Ini salah juga gitu ya. Bayi itu dikasih bagusnya susu ibu ya. ASI, air susu ibu. Itu sangat bagus. Ya. Jadi kita lihat ini sel death. Jadi mula-mula terjadi kekurangan suplai darah. Kalau kekurangan suplai darah maknanya sel ini akan kekurangan dua zat, ya. Satu oksigen, yang kedua nutrien. Ya. Jadi kalau nggak ada oksigen, nggak ada nutrien, mulai berkurang suplainya ya. Apalagi kalau sudah terhambat ya, artinya sudah tersumbat pembuluh darah itu ya, coronary artery tersumbat, suplai habis, mulailah akhirnya terjadi perubahan pada sel. Sel akan mengalami injury, cedera ya. Cedera akhirnya lama-kelamaan gak ada lagi oksigen, gak ada lagi nutrien mati ya. Gak percaya coba aja cekek leher Anda gitu ya. Kurang oksigen kan mati gitu. Sama dengan sel. Sel kurang oksigen, kurang makan, kurang nutrien, sel akhirnya lama-lama mati. Nah itu kalau kita lihat di gambar yang kanan tuh, sel akan mati gitu ya. Mati dia, lisis. Sel itu akan lisis. Kita lihat gambarnya itu kan, ada skematik sel death tuh. Selnya mati, lisis. Ada warna kuning-kuning tuh kan. Kemudian intinya pun akhirnya mengecil, mati dia. Mati, sel mati. Sel ini menumpuk di dalam tisu. Jadi sel-sel yang mati dalam tisu itu akan berwarna paler ya. Lebih pucat dia kalau kita lihat di gambar organ jantung yang di irisan organ jantung ya. Nah itu sebelah kanan atas itu warnanya lebih kuning-kuningan, paler, pucat lah ya. Bahkan udah ada lisis, terjadi rupture ya. Rupture dia, pecah dia. Jadi, nah mulai dari sini ya, dengan kematian sel itu terjadi perubahan kimiawi ya dalam badan. Ya. Nah perubahan-perubahan ini bisa dideteksi dalam 24 jam pertama ya. Jadi dengan adanya kerusakan sel ini sarkolema ya. Sarkolema ini akan rusak ya, membrannya itu artinya pecah dia. Ya, membran sel itu ruptured, pecah, broken, rusak. Dia akan melepaskan myoglobin ya, myoglobin, LDH, ya, troponin 1 ya, troponin I dan T ya. Jadi ini kalau diambil darah itu, dalam darah itu sudah terjadi pelepasan bahan-bahan biokimiawi ya. Tadi ada myoglobin, ada LDH, ada
CK, ada troponin ya. Nah ini bisa jadi marker ya. Jadi perubahan-perubahan biokimia ini bisa deteksi dalam 24 jam pertama ya. Kemudian akhirnya karena bersifat kronik kematian ini terjadilah infarction ya. Infarction dari myokardium. Akhirnya kerusakan pada ini menyebabkan gejala dan tanda penyakit muncul, yaitu manifestasi klinikal. Nah ini manifestasi klinikal ini bisa sangat parah kalau kita lihat dari perubahan morfologi yang terjadi. Ini sangat parah sakitnya ya. Seperti kita lihat tuh kan, simptomnya itu dia memegang dadanya sangat sakit ya, severe pain ya. Severe crushing substernal or precordial pain ya. Jadi sangat sakit ini ya, pegang dadanya, bisa-bisa nggak tahannya mati ya. Kemudian manifestasi klinik ini bisa disertai dengan berkeringat ya. Kemudian nausea ini mual ya. Kemudian bisa muntah dan napas yang pendek gitu ya, terengah-engah dia. Jadi ini manifestasi klinik karena terjadinya perubahan pada sel, tisu dan organ jantung ya. Ini berkaitan dengan gangguan jantung ya. Kalau penyakit yang lain juga akan terjadi ya. Inilah 4 proses dalam suatu penyakit yang menjadi inti dalam bidang patologi ya. Jadi hampir semua bentuk penyakit dimulai dengan perubahan molekuler atau struktural dalam sel ya. Ini sebuah konsep yang pertama kali dikemukakan pada abad ke-19 oleh Rudolf Virchow ya, yang dikenal sebagai bapak dari patologi modern ya. Oleh karena itu, studi atau kajian tentang patologi dimulai dengan studi tentang penyebab, etiologi ya, kemudian mekanisme atau pathogenesis ya, dan korelasi morfologi dan biokimiawi dari kecederaan sel injury ya. Jadi mulailah dikaji dari situ, mulai dari etiologi, kemudian pathogenesis, kemudian korelasi dengan perubahan morfologi, perubahan biokimiawi ya. Kemudian akhirnya dari sel mengarah kepada jaringan. Dan jadi dari cedera sel, mula-mula cedera sel karena sel kerusak, akhirnya kepada jaringan, kemudian akhirnya kepada organ. Dari organ terjadilah perubahan morfologik dan akhirnya yang menentukan pada perkembangan suatu penyakit ya, klinikal ya, manifestasi klinikal dari suatu penyakit. Jadi itulah 4 aspek dari suatu proses penyakit yang menjadi inti dari bidang patologi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.